Jadi di sini kita menggunakan aplikasi atau software untuk mengendalikan Hopstep ini dengan platform bernama Blink. Nah, jadi apa sih itu Blink? Blink ini adalah aplikasi mobile IoT yang kami gunakan untuk Hopstep. Nah, Blink ini berguna untuk mengontrol device IoT, menampilkan data dari sensor, dan melakukan hal keren lainnya. Nah, alasan kami menggunakan Blink sebagai aplikasi untuk mengontrol Hopstep yaitu karena Blink ini mudah digunakan untuk project prototype untuk kaum awam kayak pelajar kayak kita. Juga Blink ini gratis. Berikutnya cara kerja Blink. Jadi komponen utama platform Blink ini yang pertama ada Blink App. Jadi aplikasi Blink ini membuat UI interface untuk mengendalikan perangkat dengan widget yang telah disediakan. Jadi untuk membuat aplikasi untuk mengendalikan device IoT kita nggak perlu lagi ngoding untuk membuat aplikasinya. Jadi kita tinggal menggunakan Blink aplikasi ini dan tinggal drag and drop widget yang telah disediakan. Kedua, ada Blink Server bertanggung jawab untuk semua komunikasi di antara smartphone dan perangkat IoT. Jadi tiap aplikasi mengirim data ke device atau sebaliknya itu melalui Blink Server terlebih dahulu. Berikutnya ada Blink Libraries ini, jadi gunanya untuk mengaktifkan komunikasi dengan server dan memproses segala perintah yang masuk dan keluar. Jadi Blink Library ini kita import di codingan Arduino-nya. Selanjutnya ini keunggulan dari Blink. Yang pertama itu Blink telah support lebih dari 400 development board. Nah, baik itu Arduino, Node MCU, Raspberry Pi, dan lainnya. Jika kalian ingin melihat list apa aja development board yang support, bisa mengunjungi link berikut. Kedua, itu desain UI aplikasi hanya dengan drag and drop. Nah, jadi Blink ini telah menyediakan banyak banget widget seperti button atau display widget yang mana menggunakan energi untuk menggunakan widget tersebut. Nah, kita tinggal pilih-pilih saja widget yang ingin dipakai, misalnya button atau display widget untuk menampilkan data sensor. Yang ketiga ini Blink menyediakan Blink Cloud. Nah, Blink Cloud ini yaitu Blink Server tadi. Jadi kita tidak perlu membuat server untuk komunikasi antara aplikasi dengan device IoT-nya. Kita hanya menggunakan Blink Server tadi. Atau juga Blink menyediakan opsi jika kita ingin menggunakan local server sendiri. Jadi kita bisa menginstal Blink di server kita. Nah, jika kalian ingin lebih tahu tentang menginstal Blink di local server, bisa mengunjungi link berikut. Nah, yang keempat, dapat mengendalikan beberapa perangkat dalam satu smartphone. Jadi dalam aplikasi Blink ini, dalam satu akun, kita bisa membuat project IoT lebih dari satu. Misalnya pertama kita ingin membuat mobil remote. Nah, kita bisa bikin, terus project kedua kita mau membuat perangkap tikus otomatis. Nah, kita bisa buat new project, kemudian kita tulis apa nama projectnya, dan nanti kita dapat token yang
akan di-compile ke Arduino-nya. Yang kelima ini memberi akses perangkat ke smartphone lain. Jadi, satu device IoT kita bisa kendalikan melalui beberapa smartphone. Kita tinggal enable shared access, kemudian generate link. Nah, generate link ini membutuhkan energi 1000, yang mana energi ini nanti kita jelaskan berikut. Selanjutnya, virtual pin untuk mengirim data dari device ke aplikasi dan sebaliknya. Sebenarnya yang digital dan analog pin ini sudah cukup untuk mengirim data dari aplikasi ke device IoT atau sebaliknya. Tapi Blink mendesain virtual pin sehingga kita bisa mengirim lebih banyak data. Selanjutnya push notification, send email, dan tweets. Nah, jadi kita juga bisa mendapatkan notifikasi dari sensor device IoT. Jadi Blink ini gratis, tapi terbatas. Nah, terbatas di sini maksudnya ketika kita membuat akun Blink, kita akan dikasih 2000 energi. Nah, energi ini untuk apa sih? Energi ini untuk menukarkan dengan widget yang kita gunakan. Misalnya, kita ingin membeli widget button, nah itu menggunakan 200 energi. Terus bagaimana kalau misalnya di project IoT yang kita bikin ini, kita pengen menghapus button ini soalnya tidak terpakai. Kita bisa langsung istilahnya menjualnya dan kemudian energi ini akan balik lagi. Jadi bisa dipakai berulang-ulang. Nah, ini beberapa widget yang ada di aplikasi Blink. Yang pertama itu controllers untuk mengirim data ke device IoT. Di sini contohnya ada button, slider, joystick. Selanjutnya ada display untuk menampilkan data yang dikirim dari device IoT. Ada value display, label value, LED, LCD. Tiga ada notification untuk mendapatkan notifikasi dari data yang dikirim dari device IoT kita. Yang keempat ada interface untuk menampilkan GUI tertentu, dan yang kelima lainnya widget yang tidak termasuk dari kategori sebelumnya. Nah, jadi ini tampilan aplikasi Blink pada project OpenStreet kami. Jadi misalnya kita ingin mengendalikan device IoT kita, kita bisa langsung saja menekan tombol play di sini. Nah, jika misalnya kita ingin mengubah layout-nya, kita perlu memberhentikannya terlebih dahulu. Selanjutnya, widget pertama yang kita gunakan ini ada proximity sensor, digunakan untuk mendeteksi keberadaan objek di dalam alat. Nah, jadi ketika sensor di alat ini mendeteksi adanya objek, maka tampilan di aplikasinya tertulis dekat, jika tidak ada jauh. Widget selanjutnya ada display status, gunanya untuk menampilkan status objek. Ini sama, tapi tampilannya beda. Kalau sensor mendeteksi adanya objek, statusnya 1. Kalau tidak, statusnya goca 0. Selanjutnya, widget yang digunakan yaitu display status untuk pintu. Jadi ketika pintu tertutup, statusnya
1 dan pintu terbuka seharusnya 0. Selanjutnya ada button untuk mengendalikan pintu, membuka dan menutup pintu. Selanjutnya ada button untuk menghidupkan atau mematikan proximity sensornya. Jadi ketika sensor mendeteksi objek, maka status di sini akan berubah menjadi 1 dan juga status pintu akan otomatis tertutup, juga sensor otomatis akan mati. Selanjutnya widget yang kita pakai ada joystick, gunanya untuk mengendalikan roda pada alat hoverstrap ini. Yang terakhir ini ada push notification, gunanya untuk kita mendapatkan notifikasi dari device IoT kita. Nah, jika teman-teman berminat untuk menggunakan platform Blink di Project IoT AKSI 2020 ini, bisa mengunjungi website dokumentasinya di https://docs.blink.cc. Baik, selanjutnya kami akan memperlihatkan hasil proyek kami, hasil produk kami. Pertama, kami akan menampilkan video singkat perakitan alat hoverstrap, dan video cara kerjanya. Nah, pertama-tama itu kita mengukur papan akriliknya dan memotongnya menggunakan cutter atau bisa juga pakai gergaji U. Ini kita potong akrilik beningnya untuk yang bagian atas. Nah, lalu disusun akrilik tadi, kemudian kita pasang tuh bagian kabel-kabelnya dan bagian rodanya, kemudian kita pasang bagian sensornya dan melubangi di bagian bawah untuk tempat sensornya. Kemudian kita nyolder baterai ke modul TP. Ini kita merakit pintunya dengan menggunakan servo hingga 99R tadi. Ini memasang bagian atasnya, kemudian kita mengupload kode atau program Node MCU. Ini kita mengatur aplikasi pada Blink tadi. Dan inilah hasil dari yang kita rakit, yaitu saat ini kita beri nama hoverstrap. Berikutnya ada video cara kerjanya. Pertama-tama, nah ini pada saat tikus atau objek masuk dan mengenai sensor, nah pintunya akan segera otomatis tertutup dan pengguna akan mendapat notifikasi pada smartphone-nya. Setelah mendapat notifikasi, pengguna bebas mengarahkan sesuai keinginan. Pertama sih keluar rumah menggunakan smartphone-nya, dan apabila alat hoverstrap ini sudah di luar rumah, buka pintunya dan tikus akan keluar. Jadi kita mengambil konsep itu ramah lingkungan karena kita tidak membunuh tikusnya. Nah, ini pada saat ngecas tadi akan berwarna merah apabila sedang dicas dan berwarna biru apabila sudah terisi penuh. Ini foto hasil produk kami.